Kembali lagi bersama saya Nikanda Yuni Widyasari. Di sini kita akan melihat bagaimana Ciputra Beach Resort Bali mengimplementasikan McKinsey 7S untuk mencapai tujuan dalam perusahaan. Profil Ciputra.
Didirikan pada tanggal 22 Oktober 1981 oleh Dr. H.C. Insinyur Ciputra dengan nama PT Ciputra Development yang kini telah menjadi salah satu perusahaan properti terkemuka dan paling terdiversifikasi di Indonesia. Salah satu kawasan perusahaan dari subholding Ciputra yang sedang berjalan di Bali adalah Ciputra Beach Resort. Ciputra Group hadir di Bali dengan kawasan Ciputra Beach Resort yang menghadirkan hunian berkonsep modern tropis dengan luasan 80 hektar. Ciputra Beach Resort berlokasi di kawasan Tabanan yang populer sebagai salah satu destinasi wisata. Kawasan yang ramai, kualitas hunian yang baik, serta fasilitas yang lengkap. Ada beberapa klaster untuk proyek Ciputra Beach Resort Bali, yaitu klaster Nivata, Sadana, dan Resvara. Pengaplikasian McKinsey 7S untuk Ciputra Beach Resort Bali dibagi menjadi dua, yaitu ada hard element dan soft element. Untuk hard element dibagi menjadi tiga, yaitu strategi, structure, dan sistem. Untuk soft element dibagi menjadi empat, yaitu style leadership, skill, staff, dan share value. Strategi. Ciputra Beach Resort Bali sebagai anak perusahaan Ciputra Group mempunyai strategi utama sesuai dengan induk perusahaan, yaitu pengembangan proyek terpadu, diversifikasi portofolio, inovasi, dan kualitas produk. Selain tiga strategi utama, beberapa strategi pendukung lainnya yang dilakukan di Ciputra Beach Resort Bali. Yang pertama ada partnership, yang kedua ada kepedulian lingkungan, yang ketiga ada layanan, dan yang keempat ada manusia, yaitu terus mengembangkan sumber daya manusia untuk menciptakan tim berkualitas tinggi yang saling bersinergi. Struktur organisasi Ciputra Beach Resort Bali. Untuk top leader ada associate director, kemudian subnya ada finance accounting, project manager, dan marketing. Untuk project manager ada sub lagi, kemudian ada set manager, project admin dan dokumen kontrol, QS dan procurement, QS officer. Selanjutnya ada struktur engineering, site supervisor, struktur supervisor, dan ME engineering. Kemudian untuk marketing ada marketing in-house. Untuk bagian sistem alur kerja di sini dibagi menjadi tiga, yaitu marketing, teknik, dan estate. Pada bagian marketing di sini berawal dari pembelian sampai dengan pengisian berkas. Di bagian legalitas ada SPT dan PPJB. Kemudian di bagian teknik ada order bangunan, yaitu dari tender dan penunjukan kontraktor, yaitu proses pembangunan. Kemudian di bagian divisi estate yaitu serah terima unit. Pengaplikasian sistem aplikasi pada masing-masing divisi. Yang pertama, pada divisi marketing menggunakan aplikasi Salesforce, ERMS, dan PIM. Kemudian di teknik yaitu ada ERMS, CPMS, pengawasan atau QS, dan PIM purchasing. Untuk divisi estate, penggunaan aplikasi yaitu Salesforce, MyCiputra untuk collecting IPL, PIM untuk purchasing. Kemudian di divisi finance menggunakan ERMS untuk finance dan collecting. Di sini monitoring, control all aplikasi system, support all department. Untuk HCM yaitu menggunakan HCIS untuk all staff. Penggunaan aplikasi Salesforce for marketing. Aplikasi ini merupakan aplikasi yang membantu sales untuk mengelola big data customer. Semua data customer baru maupun yang sudah membeli masuk ke dalam aplikasi ini. Kemudian untuk aplikasi ERM merupakan aplikasi yang digunakan oleh bagian administrasi yang terintegrasi dengan divisi teknik, keuangan, dan estate. Data stok unit, penjualan, legalitas, pembayaran, hingga serah terima tercatat pada aplikasi ERM. Aplikasi CPMS, kontrak dan procurement management system merupakan aplikasi yang membantu monitoring teknik dari proses tender kontraktor sehingga pembangunan dan berakhirnya masa kontrak. Untuk aplikasi PIM, Purchase Inventory Asset Management System, merupakan aplikasi yang berhubungan dengan purchase order sehingga digunakan hampir oleh semua divisi. Aplikasi HCIS merupakan aplikasi yang membantu seluruh karyawan untuk berkomunikasi dalam pengajuan izin hingga penilaian kompetensi serta hal-hal yang berkaitan dengan HCM. Skill. Ada 5 kompetensi dasar yang harus dimiliki oleh semua karyawan Ciputra Group. Yang pertama, Act of Integrity. Yang kedua, Spirit of Excellence. Yang ketiga, kontinuitas
improvement dan innovation. Yang keempat ada team collaboration. Yang kelima ada organization commitment. Staffing. Terdapat 3 penggolongan dalam staffing, yaitu conceptual thinking, inisiatif, serta relationship building. Conceptual thinking yang pertama business development, untuk inisiatif ada yang kedua planning design, yang ketiga untuk relationship building ada 3 project development, yang keempat sales marketing, kemudian ada service engineering, service management, complaint, finance accounting, serta business support. Leadership style dibagi menjadi 3, yaitu managing your people, kepemimpinan yang dapat menciptakan tim yang efektif. Kemudian ada vision for the business, kepemimpinan yang memahami bisnis dasar. Kemudian ada strategic operation, kepemimpinan yang mampu menyusun strategi perusahaan. Share value, budaya IPA pada perusahaan Ciputra Group, yaitu integritas, profesionalisme, dan entrepreneurship. Demikian pengaplikasian McKinsey 7S pada Ciputra Beach Resort Bali. Terima kasih.